Majelis Permusyawaratan Republik. Apa kepanjangan dari MPR? MPR. M-nya? PR. M-nya? PR. M-nya? M-nya tadi? Masa. P-nya? Peroleh. R-nya? Area. Apa? Pendidikan merupakan kunci utama dalam membangun masa depan bangsa. Pendidikan sudah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak akses untuk pendidikan, dan juga negara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter yang beriman, bertakwa, dan juga berakhlak mulia. Pendidikan itu berjalan secara bertahap, mulai dari pendidikan usia dini, dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi, dan juga pendidikannya itu diselenggarakan dengan 3 jalur, yaitu formal, non-formal, dan juga informal. Nah, semua jalur ini diharapkan bisa saling melengkapi dalam proses pembelajaran anak-anak. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak sekali rintangan yang harus dihadapi, seperti ketimpangan akses antar wilayah kota dan juga desa terpencil, belumnya merata kualitas pendidikan, belum lagi juga keterbatasan fasilitas belajar dan juga kesejahteraan guru yang masih kurang. Belum lagi juga pemerintah juga harus bisa membuat kurikulum yang masih relevan, yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan juga perkembangan zaman. Nah, sebagai respon terhadap tantangan tersebut, pemerintah sudah mengembangkan berbagai kebijakan seperti kurikulum merdeka, digitalisasi sekolah, dan juga program beasiswa. Nah, keberhasilan pendidikan itu tidak hanya tentang berbagai kebijakannya, tapi juga peran aktif seluruh masyarakat seperti guru, siswa, orang tua, sekolah, dan juga lingkungannya. Sistem pendidikan Finlandia telah menarik perhatian dunia karena keberhasilannya dalam mencetak siswa dengan prestasi unggul. Keberhasilan ini dicapai dengan pendekatan pendidikan yang fleksibel, inklusif, serta berorientasi pada pendidikan menyeluruh. Salah satu keunggulan utama dari sistem pendidikan Finlandia yaitu tidak adanya ujian nasional dan tidak ada kriteria kuantitas minimal atau KKM yang seperti ada di Indonesia. Satu kebijakan utama yang ada di sistem pendidikan Finlandia yaitu tidak adanya kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang ada di Indonesia dan tidak adanya ujian nasional. Melainkan Finlandia beranggapan bahwa banyak evaluasi akan menghancurkan tujuan belajar siswa, dan Finlandia menganut semboyan yaitu test less, learn more. Peran guru merupakan kunci dalam sistem pendidikan ini, di mana pemerintah Finlandia menetapkan standar tinggi untuk guru dengan klasifikasi minimal bergelar S2. Dan peran guru bukan hanya sebagai pengajar, melainkan sebagai fasilitator pembelajaran dan perancang kurikulum. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam sistem pendidikan di Finlandia yaitu meliputi nilai kesetaraan dan keadilan, nilai kepercayaan dan bertanggung jawab, nilai bekerja sama dan kolaborasi. Hal ini agaknya bertentangan dengan sistem pendidikan di Indonesia yang mengedepankan adanya persaingan dan sistem. Negara Finlandia tidak menerapkan adanya sistem tinggal kelas dan perankingan dengan waktu belajar 30 jam per minggu dan menggunakan metode problem solving. Peserta didik tidak dibebani oleh tugas-tugas yang banyak, dan kualifikasi untuk guru minimal S2 dan untuk peserta didik dasar minimal berusia 7 tahun. Sedangkan sistem pendidikan di Indonesia menerapkan sistem tinggal kelas dan adanya perankingan. Kemudian peserta didik juga dibiasakan untuk melakukan pembelajaran di dalam ruangan kelas dengan pembelajaran dengan waktu 40 jam per minggu. Kemudian tugas agaknya sudah rutin diberikan setiap tatap muka dengan kualifikasi guru minimal D4, kemudian kualifikasi untuk murid 6 tahun, 5,5 tahun beserta dengan surat rekomendasi melalui psikolog profesional.
Banyak orang menilai bahwa ujian nasional sudah tidak relevan lagi. Apa alasannya? Mulai dari bimbingan belajar yang melelahkan, tekanan mental yang tinggi, hingga praktik kecurangan yang seakan sudah dianggap biasa. Ujian nasional dianggap lebih menekankan pada hafalan daripada pemahaman. Bahkan beberapa orang menyebutnya hanya jadi ajang formalitas yang tidak benar-benar mencerminkan kualitas pendidikan di Indonesia. Coba kita lihat Finlandia. Negara ini mengurangi peran ujian dalam sistem pendidikannya. Mereka lebih menerapkan pembelajaran berbasis proyek, asesmen formatif, dan dialog reflektif antara guru dan siswa. Hasilnya, siswa Finlandia berhasil meraih prestasi tinggi dari berbagai indikator pendidikan internasional seperti PISA. Jadi, yang perlu kita ingat adalah efektivitas penghapusan ujian tidak dapat berdiri sendiri, melainkan dibutuhkan sistem pendidikan yang siap seperti guru yang terlatih, kurikulum yang adaptif, dan peran aktif dari orang tua. Namun, ujian ini memiliki banyak kelemahan, dikarenakan ujian hanya berfokus pada menghafal dan juga menjawab soal, bukan dalam hal bekerja sama, berpikir kritis, maupun kreativitas siswa. Selain itu, ujian juga sering membuat siswa menjadi stres dan juga takut belajar, dikarenakan hanya berfokus pada nilai dan juga angka, bukan pada proses dalam memahami pembelajaran. Nah, sebagai respon atas tantangan hal tersebut, pemerintah sudah membuat Less, learn more. Sudah. Mencetak siswa dengan prestasi tinggi. Pencapaian ini udah oke. tiga. Sedangkan sistem pendidikan di Indonesia menerapkan sistem Ujian nasional. menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Oke, jadi di sini kita bisa melukis sesuai kegiatan. Ya udah, nggak apa-apa kali. Aditya, imut. Itu ada logo. Ini Yeh, oh my god. Ada deh.